Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini, karena melihat beberapa kasus yang dimunculkan oleh media dan juga ada kasus-kasus di pesantren, sebagian kasus itu dimunculkan ke wilayah publik dan itu menjadi keprihatinan kita. Misalnya ada pencabulan, misalnya ada kekerasan dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan mengulas godaan-godaan pesantren. Kenapa saya menyebut sebagai godaan? Iya, karena lembaga pendidikan yang mulia ini, lembaga pendidikan yang sangat bagus ini, kadangkala ada godaan-godaan yang muncul, sehingga godaan-godaan itu menjadikan ada agak stigma terhadap pesantren, menjadi sesuatu yang ya dalam tanda kutip itu negatif gitu ya. Karena itulah kita akan melihat pada kesempatan kita kali ini godaan-godaan pesantren. Jadi kalau misalnya kita mengelola pesantren, ada beberapa godaan. Tentu ini bersifat subjektif ya, ini bersifat subjektif dan para pemirsa bisa menanggapinya secara beragam karena ini bersifat subjektif. Yang pertama-tama adalah bahwa godaan pesantren itu adalah pada problem ekonomi. Apa yang maksud dengan problem ekonomi? Maksudnya adalah karena pesantren itu dihuni oleh beberapa orang, santri-santri yang banyak, ratusan, bahkan ada yang ribuan, maka roda perputaran ekonominya itu sangat banyak. Mulai dari jual makanan, mulai dari penjualan buku pelajaran, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak. Karena perputaran ekonomi banyak, karena apalagi yang jumlahnya sangat ribuan. Karena jumlahnya ribuan itu, akhirnya ada sebagian di antara anak-anak keturunan, kalau misalnya dari pendirinya barangkali masih murni, ikhlas gitu. Tetapi kalau sudah pada generasi kedua, generasi ketiga, kadangkala konflik mulai muncul. Apa itu? Kadang konflik itu sebenarnya pada endapan problemnya adalah karena persoalan ekonomi. Nanti enak dia, kalau dia menguasai pesantren, dia menguasai pondok, nanti jalur ekonominya dia yang menguasai. Dia bebas berjualan. Nanti yang kaya dia gitu. Karena roda ekonominya sangat tinggi, nanti yang kaya dia loh, terus saya dapat apa gitu. Akhirnya konflik. Makanya ada kadangkala pondok pesantren yang pecah itu sebenarnya pada level yang paling bawah itu ada motif ekonomi gitu. Tidak semata-mata karena motif kepemimpinan, tapi ada di bawahnya lagi adalah motif ekonomi. Itu yang pertama dari sisi motif ekonomi. Yang kedua dari sisi motif ekonomi juga kadangkala pesantren itu kan harus terbuka ya. Harus terbuka dengan masyarakatnya karena pesantren adalah milik masyarakat. Tetapi lama-kelamaan karena problem ekonomi pula kadang itu menyetop barang-barang yang dari luar pesantren, sehingga kadangkala pesantren menjadi pesantren yang tertutup, tidak terbuka untuk masyarakatnya. Padahal pesantren yang bagus itu adalah pesantren yang memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk juga menikmati terhadap kebesaran dari pesantren itu. Kadang ada yang tertutup. Mungkin bisa diatur polanya ya, bisa diatur polanya seberapa persen untuk masyarakat, seberapa persen untuk pembangunan pesantren. Artinya bahwa manajemennya ditata, bahwa keuntungan untuk pembangunan pesantren, untuk menghidupi kiainya, para pengelolanya, dan juga untuk masyarakatnya. Jadi perlu diatur sedemikian rupa. Itu dalam persoalan ekonomi. Jadi kadang godaan-godaan ini kadang muncul gitu. Tapi ada juga, banyak juga pesantren yang mampu mengatasi godaan-godaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah godaannya adalah masalah pembangunan pesantren. Jadi banyak sekali kadang pondok pesantren itu pingin bangunannya megah, pingin gedung-gedungnya itu tinggi, besar, dan lain sebagainya. Apa akibat yang terjadi karena keinginan yang menggebu itu? Akhirnya dia melakukan apapun gitu. Kadang ada yang korupsi, kadang yang lain sebagainya, karena keinginan yang terlalu menggebu tadi itu. Keinginan pembangunannya besar. Kamu pondoknya sudah 20 tahun tapi kok pancet kayak begitu aja, tidak ada perkembangan yang signifikan. Itu karena kamu barangkali tidak melakukan ini, kamu tidak melakukan itu. Itu namanya godaan yang kedua. Godaan yang ketiga itu adalah ingin cepat-cepat misalnya merubah akhlak santri menjadi lebih bagus. Ingin cepat-cepat
anak yang mondok ke situ langsung dia berubah dari brutal menjadi tidak brutal, dari yang pemilik akhlak yang tidak baik ingin cepat memiliki akhlak yang baik. Karena keinginan yang begitu cepat, pingin harapannya cepat, pingin belum lama di pesantren lalu mengalami perubahan, lalu kadang emosional muncul, ada ketidaksabaran. Ketika emosional muncul, ada ketidaksabaran tadi itu, maka yang terjadi kadang ada kekerasan fisik. Hukumannya juga kadang hukuman yang terlalu memberatkan gitu. Hukumannya bukan dalam tanda kutip hukuman yang mendidik, tapi kadang hukuman itu membuat sang anak itu cedera, kadang membuat sang anak itu mengalami luka-luka dan lain sebagainya. Itu kenapa? Kadang ada memang anak diomongin, dibilangin 1 kali, dinasihatin 2 kali, itu tidak mau, akhirnya kadang pihak yang bertugas menangani itu tidak sabar. Karena tidak sabar lalu main tangan, karena tidak sabar lalu memukul dan lain sebagainya. Padahal semua sanksi yang diberikan itu harus menggunakan tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan itu harus mendidik. Misalnya tahapan yang pertama, kalau melanggar pertama apa, melanggar kedua apa, melanggar ketiga apa. Maka yang paling berat sesungguhnya adalah ya dikeluarkan. Artinya begini, ketika sang anak itu melanggar dengan pelanggaran yang berat, anak itu kan dititipkan kepada kita, dititipkan kepada pesantren. Kalau misalnya pesantren merasa bahwa ini tidak sanggup lagi, yuk dikembalikan kepada yang menitipkan, begitu. Jangan memaksakan apa yang dititipkan supaya kita bisa melakukan perubahan, jangan. Karena kalau begitu akhirnya kadang kita melakukan tindakan yang tindakan itu di luar batas. Kita menganggap seolah-olah kita harus merubahnya, padahal manusia itu tidak mungkin bisa merubah secara drastis karena semuanya telah ditentukan. Misalnya, kalau misalnya ada orang menitipkan kepada pesantren, lalu pesantren merasa bahwa tidak sanggup lagi, ya dikembalikan saja, kan enak. Dikembalikan saja kepada orang yang menitipkan itu. Kita orang memberi, kalau misalnya tidak bisa menerima, ya dikembalikan. Itu godaan yang ketiga. Godaan yang keempat adalah masalah syahwat. Ini kan pesantren itu ada yang putra, ada yang putri. Karena ada yang putra, ada yang putri, tentu kadang yang datang itu ada yang cantik, macam-macam. Nah, sehingga kadang ada pengelola atau pengurus itu yang memiliki syahwat juga. Rasa cinta itu ada pada setiap manusia. Tetapi ketika dia melihat ada santriwati, ada santriwan yang ganteng, yang cantik, maka syahwat itu harus ditata. Dia akan berhadapan dengan jenis kelamin yang berbeda. Ketika berhadapan dengan jenis kelamin yang berbeda, maka harus ditata syahwat ini gitu. Jangan mentang-mentang saya punya kekuasaan, saya punya power. Karena saya punya power, lalu saya melihat ada santri, ada teman itu yang kelihatannya bagus dan tidak mungkin dia melapor, tidak mungkin dia berani untuk melapor, lalu memanfaatkan kesempatan itu. Bahwa ingat, kita harus selalu ingat, bahwa siapapun harus selalu ingat bahwa iblis itu selalu menggunakan cara untuk menggoda manusia. Bahwa iblis selalu mencari cara yang paling tepat sesuai dengan ukuran, karakter, dan lain sebagainya. Barangkali setan atau iblis akan menggoda orang yang punya ilmu pengetahuan dengan godaan kesombongan, dengan godaan popularitas. Jadi godaannya beraneka warna. Coba kita sering melihat bagaimana cerita-cerita masa lalu tentang orang-orang yang hebat, yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara iblis mendekati mereka gitu. Dengan 1000 cara, tidak hanya 1000 cara, tapi dengan berbagai cara untuk menggoda anak Adam ini, tentu sesuai dengan karakter, keadaan, situasi, dan derajat seseorang itu, pengetahuan seseorang itu. Makanya tidak boleh ada orang yang merasa aman dari godaan iblis, tidak ada. Godaan iblis selalu datang. Wah, dia kan orang berpendidikan tinggi, gak akan digoda. Oh enggak, nanti level iblisnya juga sama itu level iblisnya. Jadi godaannya disesuaikan dengan level orang yang digoda itu. Demikian, semoga pesantren tetap jaya, tetap terus berjalan, karena ini adalah lembaga pendidikan tidak hanya dikagumi oleh orang Indonesia, tapi juga dikagumi oleh orang luar negeri juga. Dan ini adalah menjadi karakteristik dari Indonesia. Pesantren yang dari keseluruhannya adalah penuh dengan pendidikan, mulai dari pagi sampai pagi kembali.
penuh dengan pendidikan, pembelajaran akhlak, pembelajaran ilmu pengetahuan yang secara terus-menerus diajarkan. Tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga mengajarkan akhlakul karimah. Tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transformation of knowledge. Itulah pesantren. Kita kawal pesantren, kita dukung pesantren, kita majukan pesantren dengan meminimalisir terhadap godaan tadi itu. Kenapa kok meminimalisir? Ya, karena godaan pasti ada, tapi kita minimalisir dan ditata sedemikian rupa supaya godaan itu bisa diatasi, bisa diselesaikan, dan semoga pesantren tetap jaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.